Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kita akan masuk ke dalam topik teorema Torricelli. Jadi ini bagian dari hukum fluida yang dinamis dan dia turunan dari persamaan Bernoulli yang sudah dipelajari ya tentunya. Nah, untuk hukum Torricelli sendiri itu penemunya adalah Evangelista Torricelli. Jadi dia seorang ilmuwan Italia, fisikawan, dan dia juga adalah murid dari Galileo. Hukum Torricelli ini dikreditkan atau diresmikan ya dengan penemuan barometer air raksa dan sebagai pengakuan juga adanya satuan tekanan yang baru yaitu Tor namanya. Sesuai dengan nama si penemunya Torricelli. Jadi satuan tekanan ini namanya Tor atau dia setara dengan milimeter air raksa mmHg gitu. Kita nggak bisa makan itu dengan Pascal, tapi nanti bisa di-convert. Nah, selanjutnya, Torricelli ini mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki itu sama dengan kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Mungkin kalau lihat masih terlalu abstrak, nggak ngerti maksudnya apa gitu. Tetapi konsep dari teorema Torricelli ini adalah tangki yang bocor. Maka tadi di slide 1, 2 sebelumnya itu kita disajikan langsung gambar tangki air gitu. Dan ini ada aja ya idenya itu tangki air yang bocor. Nanti kita lihat di dalam persamaannya, maka kalau udah tahu persamaannya itu dapatnya dari mana, persamaannya seperti apa, pasti tahu maksudnya. Nanti kita akan balik lagi ke slide ini. Tapi teorema ini punya syarat. Dia hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Jadi maksudnya adalah teorema ini bisa dilakukan jika wadahnya itu terbuka. Jadi tangki kita ilustrasikan tangki itu terbuka bagian atasnya, kemudian lubang yang bocor itu harus jauh lebih kecil daripada wadah atau tangki yang terbuka itu gitu. Misalnya kalau kita lihat di rumah-rumah itu kan suka ada tangki. Nah, itu kan besar banget ya. Dan lubangnya itu sekecil mungkin gitu. Kalau bisa mungkin ketika kita tusuk pakai jarum, air itu kalau udah bisa keluar ya udah berarti nggak usah terlalu lebar gitu. Biasanya kan kita tahu kalau oh itu bocor. Kita nggak tahu bocornya sebesar apa gitu. Tahu-tahu airnya habis, ternyata tangkinya bocor dan tangki bocor itu lubangnya harus jauh lebih kecil daripada luas atau wadah yang atas terbuka itu. Next. Nah, hukum Torricelli ini didasarkan pada prinsip Bernoulli. Jadi kemarin kita udah tahu kan prinsip Bernoulli, persamaannya juga udah tahu. Dan dia menyatakan juga bahwa tekanan dalam fluida akan menurun ketika kecepatan aliran fluida meningkat. Jadi semakin besar kecepatannya, maka tekanannya semakin kecil. Jadi ada kontras antara tekanan dan juga kecepatan. Ketika tekanannya naik, kecepatannya turun. Tapi ketika tekanannya turun, kecepatannya juga naik. Nah, hukum Torricelli ini mengambil prinsip Bernoulli satu langkah lebih lanjut dengan mengasumsikan bahwa tekanan pada titik tertinggi dari suatu kolom fluida yang di atas adalah sama dengan tekanan udara di atas permukaan kolom tersebut. Makanya tadi di konsep Torricelli itu harus terbuka bagian atasnya supaya dia punya tekanan udara yang sama. Antara paling tinggi fluida harus sama dengan udara di luar atau di atas permukaan gitu. Kita ingat ya prinsip atau persamaan Bernoulli itu sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 itu konstan yang artinya disamadengankan dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2.
Sebenarnya ini rumus-rumus dari tekanan-tekanan semua ya. Nah, teorema Thales-Seri ini kita menganggap bahwa diameter tangki atau wadah itu lebih besar jika dibandingkan dengan diameter lubang kebocoran tangki itu yang tadi di awal. Diameter tangki atau wadah yang di atas luasnya itu harus lebih besar, jauh lebih besar daripada kebocoran tangki. Jadi seminimalisir mungkin lah lubang kebocoran tangki itu. Nah, maka V1 itu kita asumsikan mendekati 0 atau kecepatannya nggak ada gitu. Jadi dia bocornya itu tetap bocor, cuma apa ya, seperti kecepatan air berkurangnya itu hampir mendekati 0. Dia berkurang, cuma nggak secepat itu berkurangnya gitu, karena lubangnya tadi kecil banget kan bocornya. Nah, sehingga persamaan yang Bernoulli udah bikin, itu kita tulis V1-nya sama dengan 0. Maka di sini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2. Nah, ini P1 sama P2-nya karena tadi wadahnya dibuka, jadi tekanan P1 itu sama P2 kita buat P0 atau sama dengan tekanan di udara sekitar, udara luar. Dan maka P0 sama P0 bisa dicoret kanan kiri punya gitu. Sekarang sisa setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Nah, tadi V1-nya 0, berarti setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan 0, karena berapapun dikali 0 tetap aja 0. Jadi, ruas kiri itu sisa rho GH1. Nah, ruas kanan sisa apa? Sisa setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, sekarang kita coret rho-rho-nya, karena semua punya rho. Maka tersisa GH1, yang GH2-nya tadi di kanan, sekarang pindah ke kiri, jadi negatif GH2. Jadi GH1 dikurang GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Kemudian G-nya, karena sama punya G di satu ruas ini, maka kita keluarkan. Jadi tersisa G dalam kurung H1 dikurang H2, tutup kurung. Sama dengan setengah V2 kuadrat. Dua yang di bawah, kita tarik ke kiri, tapi posisinya di atas. Karena dia di kanan itu di bawah, maka sekarang kalau dipindah ke kiri jadi di atas. Jadi 2GH. Nah, H1 dikurang H2, kalau kita lihat di gambar, H1 dikurang H2 itu menjadi H. Maka GH sama dengan setengah V kuadrat. 2-nya pindah berarti 2GH sama dengan V2 kuadrat. Maka V2-nya akar dari, karena ini kuadrat ya, maka akar dari 2GH. Ini dengan ketinggian H atau H itu merupakan selisih antara H1. H1 itu tinggi ini ya, tinggi air itu dikurang H2, tinggi kebocoran. Jadi kebocoran itu berapa? Dari bawah ngukurnya dikurang dengan ketinggian awal. Maka rumus V2 sama dengan akar 2GH. Nah, ini ada kaitannya nih dengan slide yang tadi pertama kita baca. Slide kedua yang dimengatakan bahwa kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Jadi hukum teori Torricelli ini mirip dengan hukum gerak jatuh bebas. Kalau kalian masih ingat, hukum gerak jatuh bebas itu untuk rumus V sama dengan akar 2GH. Nah, dapatnya dari mana? Kalau di Torricelli dapatnya dari sini. Dari penurunan persamaan Bernoulli. Selanjutnya, untuk menentukan H dan X, kita bisa loh menentukan waktu yang dibutuhkan air untuk kira-kira menyentuh tanah itu dalam waktu berapa, atau jaraknya itu kira-kira berapa jauh ya dengan kecepatan segitu gitu. Itu kita pakai rumus Gauss, yang mana kalau biasa S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. S itu di sini ketinggian H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. V0-nya 0, berarti H1 sama dengan 0 kali T kan tetap 0, berarti H1 sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk mencari T atau waktunya, jadi T kuadrat sama dengan 2 dikali H, 2-nya kan pindah ya, 2 dikali H dibagi sama G. T kuadrat sama dengan 2 H1 per G.
Berarti T-nya akar aja dari 2H1 per G. Jadi jangan lupa H1 ya. Kalau yang di V tadi itu pakai H, selisih ketinggian. Kalau di T itu pakai H1, tinggi awal. Karena kita mau lihat waktu yang dibutuhkan air untuk turun menyentuh tanah itu berapa gitu. Maka kita pakai ketinggian awal, ketinggian mula-mula. Terus selanjutnya untuk X itu tinggal pakai V dikali T. Mengalihkan hasil dari V yang tadi kita dapat dikali sama T yang udah barusan kita dapat. Jadi rumus dari S sama dengan V dikali T ini GLB aja sih. Kalau yang tadi GLBB, kalau yang ini GLB. Jadi V-nya berapa, T-nya berapa gitu. Jadi maka akar 2 dikali akar 2 itu 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. Terus H sama H dicoret, sisalah akar dari H dikali H1. H selisih, H1 itu ketinggian awal gitu. Jadi ini 3 rumus ya. Kita dapat V, T, sama X. Mungkin untuk teorema tersier itu aja yang bisa disampaikan. Semoga membantu pemahaman kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.